Saya baru mendengar tausiah Profesor Dr. Mahfud yang lama, di mana beliau membahas tentang hukum dan keadilan. Sungguh brilian pandangan Profesor Mahfud, sahabat Gus Dur ini. Hukumnya dijual belikan, hukumnya disuap, hakimnya, polisinya, jaksanya dibeli, pengacaranya menyuap dan disuap sekaligus. Itu hukum tapi tidak adil. Maka Allah menegaskan antahkumu bil adil, hendaknya kamu berhukum dengan adil, karena belum tentu hukum itu adil meskipun namanya hukum. Putusan hakim banyak yang tidak adil karena dia hanya menegakkan aturan, tidak menegakkan hukum, sementara aturan itu bisa dimain-mainkan. Lalu dasarnya apa ketakwaan itu? Dasarnya ya hati nurani, kehati-hatian ketika ada hukum yang bermacam-macam. Menjadi kasus mana yang menurut hati nurani dan dibenarkan oleh Allah, atas bisikan nurani kita, inilah hukum yang akan ditegakkan. Itulah keadilan. Hadirin sekalian, oleh sebab itu di dalam Al-Quran itu disebutkan juga, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu, jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum, kepada satu kelompok menyebabkan kamu tidak adil. Ada cerita, suatu hari Rasulullah didatangi oleh dua orang Yahudi yang punya perkara dengan kaumnya, berperkara. Orang Yahudi ini datang ke Nabi, Muhammad, engkau sekarang giat berdakwah mencari pengikut. Saya bisa mendatangkan pengikut kepadamu, beribu-ribu orang Yahudi bisa saya ajak masuk Islam, asal engkau memenuhi permintaan kami. Apa itu? Kata Nabi, gini, saya ini sedang punya perkara dengan kaum saya, kami sedang menjadi hakim. Kaum kami orang-orang Yahudi tahu bahwa orang yang bisa menegakkan hakim, menjadi hakim dan menegakkan keadilan itu di kota Madinah ini adalah engkau. Maukah engkau menjadi hakim, menghakimi kami perselisihan kami dengan kaum kami, tetapi tolong dimenangkan kami. Kalau kami sudah menang, nanti seluruh pengikut saya ajak masuk Islam. Kau tidak usah jalan kemana-mana mencari pengikut. Ribuan orang siap masuk Islam mendukungmu, asal kamu menangkan kami di dalam perkara ini. Ketika Nabi Muhammad mendapat permintaan seperti itu, turunlah ayat Al-Quran yang menyatakan begini, afahukmal jahiliyah yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Muhammad, apakah hukumnya orang jahiliyah yang mau mereka minta tegakkan kepadamu? Apakah ada atau siapa hakim yang lebih baik, hukum yang lebih bagus dari Allah, dari hukumnya Allah? Tidak ada bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin akan kebenaran Allah itu. Hukum itu harus adil. Tidak boleh menghukumi karena kamu mendapat pengikut lalu berlaku tidak adil. Karena berlaku tidak adil, karena disuap dengan uang, disuap dengan pengikut, itu artinya kamu sedang melaksanakan hukumnya orang jahiliyah. Jadi saudara, jahiliyah itu bukan bodoh. Jahiliyah itu dulu orang-orang Quraisy itu pintar-pintar, tetapi suka mempermainkan hukum sehingga oleh Allah disebut kaum jahiliyah. Sekarang di negara kita ini banyak orang pintar, tapi mempermainkan hukum, menjual belikan hukum, meskipun dia pintar dalam bahasa agamanya, dia adalah orang jahiliyah. Karena apa? Karena tidak berlaku adil. Hadirin sekalian, keadilan adalah fondasi tegaknya negara. Keadilan adalah fondasi tegaknya negara. Maka kalau Anda, pemerintah, pejabat, rakyat berlaku tidak adil di dalam kehidupan ini, maka sebenarnya Anda sedang menghancurkan fondasi. Selamat pagi.
Saya baru mendengar tausiah Profesor Dr. Mahfud yang lama, di mana beliau membahas tentang hukum dan keadilan. Sungguh brilian pandangan Profesor Mahfud, sahabat Gus Dur ini. Dan masa lalu saya juga sahabat Gus Dur, bahkan pernah suatu saat ketika Gus Dur dan Rahmawati itu berkoalisi setelah Gus Dur lengser, kerjasama PKB dan Partai Pelopor, saya dan Prof. Mahfud itu dijadikan liaison official dari kedua partai. Saya waketum pelopor mewakili nasionalis, dan Prof. Mahfud ketua PKB mewakili NU Islam. Jadi saya melihat memang pantas Profesor Mahfud sebagai ahli pikir atau pemikir umat Islam yang sampai hari ini masih eksis. Satu hal yang menarik, bahwa hukum tanpa keadilan itu jahiliyah, kata Profesor. Saya setuju. Sebab jahiliyah itu bukan soal beda agama dan beda ras. Di Kristen juga ada jahiliyah, di Islam juga ada jahiliyah, di Buddha juga ada jahiliyah. Jadi jahiliyah itu munafikin. Orang yang munafik, yang tidak konsekuen dengan kebenaran yang hakiki, kejujuran dan keadilan. Nah, saat ini saya ingin melapor kepada Prof. Mahfud. Saya menghadapi masalah keadilan. Satu pertanyaan sangat mendasar. Saya ingat ketika Gus Dur di akhir pemerintahannya membuat suatu undang-undang di mana pemerintah daerah tidak boleh mengeluarkan undang-undang yang bertentangan dengan pemerintah pusat. Ini hukum prinsip. Tapi saya menghadapi kenyataan bahwa saya keluarga mendapat tanah di MT Haryono sebagai pindahan dari Gelora, dari Senayan yang dibangun Asian Games ke Tebet. Itu keputusan presiden, kata Seknek, dan itu saya punya buktinya. Tapi tiba-tiba dibatalkan, dianulir oleh keputusan agraria. Waktu itu BPN namanya agraria. Sehingga terbitlah HGB 02 atas nama Umar Mubarak Balwe. Tentu itu dilaporkan, dan katanya surat Kanwil DKI tahun 2011 itu sudah dibatalkan oleh Irjen atau Inspektur Daerah Agraria. Tapi kenyataannya pembatalan ini, pencabutan HGB 2 ini tidak ditindaklanjuti. Sehingga kami kesulitan mengurus hak kami, dan juga muncul jual beli berdasarkan HGB 2 ini. Keluarga melapor lagi ke Obstipus, lembaga tertinggi waktu itu. Obstipus dengan jelas mengatakan bahwa HGB 2 melanggar hukum prinsip, dan hak kami tetap diakui. Yang waktu itu kami membuka bengkel di tanah itu. Surat Kamtib itu ditembuskan juga ke Menpan, yang pada waktu itu berdasarkan Kepres adalah ketua tim penyelesaian sengketa tanah. Nah, Menpan bertindak. HGB 2 dicabut dan dibatalkan lagi tahun 82 dengan surat nomor R2122. Tidak ditindaklanjuti lagi. Tahun 86 diterbitkan lagi surat pencabutan R47. Tidak ditindaklanjuti lagi. Maka kami tanyakan, tahun 90 Sekretaris Menpan memberikan surat amaran kepada BPN Agraria. Kenapa tidak ditindak? Ternyata tidak ditindaklanjuti. Maka kami melapor ke Polhukam Sabul Bungli pada waktu Pak Wiranto. Kemudian laporan kami ditingkatkan dengan lebih jelas
tahun 2019. Dia adalah klarifikasi, dipanggil semua. Maka kami mendapat dua hal yang penting. Pertama, pengakuan Seknek PPK GBK Gelora Bung Karno bahwa semua hak rakyat itu, semua kewajibannya dituangkan dalam Kepres atau keputusan Kepres. Kedua, bahwa penduduk yang dipindahkan dipilih menerima ganti uang atau menerima ganti penempatan. Kami menerima ganti penempatan. Tiga, GBK tidak pernah menjual, melimpahkan atau menyerahkan hak-hak itu kepada siapapun, tentunya termasuk pada Umar Mubarak Baluel. Dan keempat, PPK GBK tetap mengakui hak keluarga kami almarhum John Bisanis atas bidang BZ 3 Kebun Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Dari laporan itu ada yang kedua. Nah, kami dapati surat dari BPN, dari Kantah BPN Selatan menjawab klarifikasi bahwa sampai saat itu, artinya sampai hari ini, BPN Jakarta Selatan masih berpegang legalitas tanah itu pada HGB 2 yang sudah dibatalkan berkali-kali. Dan menjawab pertanyaan hak kami bahwa HGB sudah dibatalkan, BPN dengan nyata-nyata mengatakan bahwa surat pembatalan itu belum ditemukan sampai hari ini. Ini satu dilema. Justru karena itu saya senang dengan Kemenpolhukam yang karena mengundang para pihak untuk klarifikasi, tapi yang datang hanya kami. BPN Kanwil tidak datang, BPN Selatan tidak datang, PT Mustika Candraguna Sinar Mas Group tidak datang. Maka BPN menjawab dalam surat tanggal 27 Agustus 2020 nomor 2B2388 mempertanyakan kepada BPN Jakarta Selatan untuk menjawab sudah ketemu belum. Dan di dalam akhir surat itu dikatakan BPN diberi kesempatan 20 hari kerja supaya bisa menjawab kepada kami sebagai pemohon. Sampai hari ini kami belum mendapat jawaban. Artinya surat itu tetap tidak ditemukan. Bisa hilang, bisa disembunyikan, bisa tidak diterima. Saya sebagai korban perampasan tanah sangat berharap keadilan yang dikatakan Prof. Mahfud itu. Dengan demikian menjadi contoh bagi janji Menteri ATR BPN dalam pertemuan dengan para penulis atau wartawan tentang mafia tanah, bahwa BPN bersungguh-sungguh untuk membuktikan niatnya memberantas mafia tanah, atau akan muncul isu-isu yang tidak baik buat BPN, atau BPN ini malah menjadi bagian dari mafia tanah. Inilah harapan kami, Prof. Keadilan yang ditegakkan di negeri ini untuk keselamatan bangsa. Karena ketidakadilan akan menghancurkan bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho, hikmah, akal budi pada semua pejabat untuk menegakkan keadilan dalam hukum. Terima kasih.